dari simulasi nama itu muncullah 3 bakal calon. Dan kemudian dari 3 bakal calon itu kita Analisis hasil survei Lingkungan Survei Indonesia LSI Denny JA untuk Pilkada Banyuasin yang dilakukan Teras Indonesia Demokrasi Study Center menunjukkan 2 calon kuat akan bersaing. Keduanya merupakan petahana bupati dan wakilnya Askolani Jasi dan Slamet Sumo Sentono. Kajian hasil survei yang dilakukan periode 4 sampai 15 Mei 2024 menyebut dari 440 responden dengan margin error plus minus 4,8% yang menggunakan metode multi-stage random sampling. 3 calon kuat Bupati Banyuasin yakni Askolani Jasi 63,9%, Slamet Sumo Sentono 29,3% dan Hani Shopiar 1,6%. Hasil itu posisi dukungan jika pilkada dilakukan saat ini. Hasil kajian tersebut dirilis Sabtu 25 Mei 2024 kemarin. Untuk persentase dukungan, popularitas Askolani mencapai 95,2% dengan akseptabilitas 94,7%, sedangkan Slamet 78,4% popularitas dengan akseptabilitas 93,9%. Lalu elektabilitas Askolani 55,2%, Slamet Sumo Sentono 21,8%. kesimpulannya bahwa kedua-dua nama ini akan maju ya dalam konteks Pilgub Banyuasin, dan kedua-dua nama ini akan mengklaim program-program terbaiknya dalam konteks Pilgub Banyuasin. Ada 3 tadi, ada Banyuasin Pintar, ada Banyuasin Cerdas ya. Kemudian lagi ada apa namanya Banyuasin Religius dan kemudian Banyuasin Sehat. Nah, 3 itu yang tingkat kepuasan tinggi. Kedua-duanya bisa mengklaim karena mereka bagian daripada pemerintahan. Hanya memang begitu ada pertanyaan soal elektabilitas, rentan cukup jauh. Sekali lagi 2 ini yang sangat potensial untuk bertarung dalam konteks Banyuasin ke depan. Sementara itu untuk Pilkada Gubernur Sumatera Selatan, Lembaga Survei Indonesia LSI merilis hasil survei dengan wawancara tatap muka pada 1.200 pemilik hak suara di 17 kabupaten dan kota dengan metode multi-stage random sampling 10 Mei sampai 20 Mei 2024. Margin error 2,9%, tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya, petahana Herman Deru dominan dari bakal calon lain yang disurvei, antara lain Mawardi Yahya, Heri Amalindo, Edi Santana Putra, Holda, dan lainnya. Dengan elektabilitas di atas 60% jika pilkada dilakukan saat ini. Dari beberapa pasangan kuat yang disandingkan, Herman Deru disebut masih unggul. Tingkat keterkenalan petahana 97,4% dan kesukaan 87,1%. Kemudian menginginkan menjabat kembali mencapai 70,8%. Untuk tingkat kepuasan kinerja mencapai 82%, kurang atau tidak puas 14,1%. Temuan survei LSI menunjukkan bahwa petahana dalam hal ini Gubernur 18-2023 Pak Herman Deru itu masih cukup dominan, dan dominasinya itu bukan hanya berapapun calon yang berhadapan dengan beliau itu tingkat elektabilitas yang dia peroleh selalu di atas 60%. Itu artinya beliau calon yang dominan. Yang kedua, selain angka elektabilitasnya sudah mencapai di atas 60%, jarak elektabilitas antara beliau, antara petahana Pak Herman Deru dengan pesaing terdekatnya, misalnya Pak Mawardi Yahya, itu jaraknya sangat jauh, mencapai angka 50-an%. Untuk pilkada di Sumsel, sejumlah kandidat yang disebut-sebut akan maju masih belum mendeklarasikan secara resmi. Mereka masih melakukan pendekatan untuk dukungan dari partai politik di Sumatera Selatan. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.